Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi dengan saya. Padahal baru sekali ini bikin videonya. Setelah sebelumnya saya podcast tentang teori komunikasi tentang apa ya, saya lupa juga. Di sini juga saya akan menjelaskan teori komunikasi tentang teori organisasi. Ya biar lebih gampang dipahami, biar lebih gampang dimengerti. Makanya saya dengan bahasa saya, dengan karakter saya, dengan segala yang saya punya, saya akan menjelaskan dengan pokoknya top markotop deh, dengan gaya saya. Semoga kalian bisa mengerti lebih jelas lah gitu ya. Sebelum masuk ke dalam situ, saya mau berkata semoga kalian semua yang menonton sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi, selalu diberi rahmat, nikmat dan rezekinya dilimpahkan, dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sedang ya begitulah, kalian tahu sendiri. Semoga kontroversi di antara kita cepat berlalu, entah ini yang mana yang salah atau mana yang benar, cepat diselesaikan masalahnya. Salam dari saya untuk kalian semua. Semoga sehat selalu lah. Oke, kita bakal bahas teori organisasi Weber. Sebelum itu kita kenalin dikit dulu ya, sekilas tentang Weber. Karl Emilia Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman tanggal 12 April tahun 1864. Meninggal di Munchen, Jerman tanggal 14 Juni 1920. Di usianya yang masih belum tua-tua amat tau, masih 56. Ya kelihatan masih muda banget kan. Beliau adalah seorang ahli ekonomi, politik, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Gimana tahun segitu udah dibilang negara modern? Coba kita masih dijajah oleh siapa? Belanda. Jadi ya ketimbang Jerman kita ketinggalan jauh. Oke, sekarang kita bahas ya tentang teori struktural organisasi sebagai birokrasi menurut M. Weber. Suatu organisasi terdiri dari hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas yang disalurkan di antara berbagai jabatan sebagai kewajiban, job description. Kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan saat sah menduduki jabatan. Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkis. Suatu sistem aturan atau regulasi yang umum tapi tegas yang didapat secara formal mengatur tindakan dan fungsi jabatan dalam organisasi. Prosedur dalam organisasi bersifat formal dan impersonal. Adanya prosedur untuk menjaga disiplin anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi. Pegawai dipilih untuk bekerja dalam organisasi berdasarkan kualifikasi teknis. Penilaian kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja. Terus kita lanjut ke teori perilakunya. Teori komunikasi kewenangan. Yildiz Barnard. Organisasi formal, suatu sistem kegiatan dua orang atau lebih yang dilakukan secara sadar dan terkoordinasi. Menitik beratkan konsep sistem dan konsep orang. Eksistensi organisasi bergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Fungsi utama pimpinan adalah mengembangkan dan memelihara suatu sistem komunikasi. Nah, teori birokrasi Weber juga menekankan pentingnya aturan untuk kinerja sebuah organisasi. Weber yakin aturan seharusnya rasional dibantu dan harus ada aturan untuk semua kemungkinan dalam sebuah organisasi. Lanjut lagi, mungkin aspek yang paling penting dari teori organisasi Weber adalah perhatiannya pada fungsi otoritas. Weber melihat setiap birokrasi seperti bekerja melalui sistem otoritas, kekuatan, dan disiplin. Dia memberikan postulat bahwa beberapa otoritas didasarkan pada ketiga hal berikut. Yang pertama, otoritas tradisional. Kadang-kadang disebut otoritas legitimasi.
merupakan kekuatan yang didasarkan pada keyakinan lama tentang siapa yang layak mengendalikan dan sering memberikan posisi tertentu dalam sebuah jenjang organisasi. Terus yang kedua itu otoritas karismatik, yang merupakan kekuatan berdasarkan pada kemampuan dan pribadi seorang yang menarik dan berinteraksi pada pengikutnya. Bentuk otoritas seringkali ini tidak tetap, sering seperti para pengikutnya sering kecewa dengan karismatik pemimpinnya. Kayak misalnya, wah dia seorang yang dapat meramal, bakal diikutin tuh ya. Lanjut lagi, otoritas legal rasional merupakan kekuatan didasarkan pada unsur untuk mengutamakan rasional dari aturan-aturan yang dikembangkan melalui kepercayaan pada informasi dan keahlian. Dengan otoritas legal rasional, kekuatan tidak didasarkan pada individu, tetapi pada keahlian dan rasional yang telah diciptakan sebuah sistem aturan dan norma-norma. Singkatnya, teori birokrasi Weber memfokuskan pada kekhasan sebuah organisasi yang dikenal dengan birokrasi. Dia memperlihatkan bahwa birokrasi merupakan sebuah sistem yang sangat dekat dengan otoritas legal rasional. Dalam sistem ini ada semacam kepercayaan yang kuat pada aturan, divisi buruh, dan jelasnya dibangun di atas hierarki dengan kekuatan yang terpusat. Itu nanti. Oke, kita bahas tentang contohnya. Contohnya birokrasi Weber itu seperti di pemerintahan, di sekolahan, di rumah sakit, di militer, ataupun di mana-mana yang komandonya itu dari atas ke bawah, yang pejabatnya itu pada taat-taat, ya pokoknya yang dijelaskan tadi sebelumnya. Intinya di dalam segitulah, yang ada bendaharanya, ada ya tertera peraturannya kayak gitu. Oke, itulah contoh. Ya, setelah ini kita akan masuk ke 4 sistem Likert. Oke, habis itu kita kenal dulu Likert siapa ya, biar lebih jos. Oke, ini dia sekilas tentang Likert. Dengan nama panjang Francis Likert, dia lahir 5 Agustus 1903 di Cheyenne, Wyoming, AS, meninggal 3 September 1981 di Ann Arbor, Michigan. Ilmuwan sosial Amerika Serikat yang mengembangkan skala untuk pengukuran sikap dan memperkenalkan konsep manajemen partisipatif. Sorry ya, sedikit kepleset. Oke, kita sekarang masuk ke 4 sistem Likert. 4 teori Likert. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi untuk mengarahkan orang lain agar mengerahkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari Universitas Michigan, Francis Likert berkata, gaya kepemimpinan yang berlandaskan pada hubungan antara manusia melalui hasil produksi dari sudut pandang manajemen yang kemudian dikenal dengan 4 System Theory. 4 sistem kepemimpinan menurut Likert antara lain ya. Yang pertama adalah autokratis eksploitif. Pada sistem ini, pemimpin membuat semua keputusan yang berhubungan dengan kerja dan memerintah bawahan untuk melaksanakannya. Standar dan metode pelaksanaannya juga secara kaku ditetapkan oleh pemimpin. Pemimpin tipe ini sangat otoriter, mempunyai kepercayaan rendah terhadap bawahan, memotivasi bawahan melalui ancaman atau hukuman. Komunikasi ini dilakukan satu arah, top down doang. Ciri-ciri ini, pemimpin menentukan keputusan, menentukan standar pekerjaan, menerapkan ancaman dan hukuman. Komunikasinya top down. Wah, ini sih pemimpin yang suka-suka dia ya, yang nggak bisa diganggu gugat atau mutlak keputusannya. Yang kedua, pada sistem autokratis paternalistik. Pada sistem ini, pemimpin tetap menentukan perintah-perintah, tetapi memberi bawahan kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah-perintah tersebut. Berbagai fleksibilitas untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dalam batas-batas prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemimpin mempercayai bawahan sampai tingkat tertentu, memotivasi bawahan dengan ancaman atau hukuman, tapi tidak selalu memperbolehkan komunikasi ke atas. Pemimpin memperhatikan ide bawahan dan mendeklarasikan wewenang, meskipun dalam pengambilan keputusan masih melakukan pengawasan yang ketat. Ciri-cirinya, pemimpin percaya pada bawahan, motivasi dengan hadiah dan hukuman, adanya komunikasi ke atas, mendengarkan pendapat dan ide bawahan, adanya delegasi wewenang. Kalau yang ini mending ya, maksudnya masih bisa ini, seperti ketika di dalam organisasi, ketika
pimpinannya nyuruh ke bawahan, ini masih bisa didiskusikan gitu ya. Ya walaupun segalanya masih terhadap pimpinan. Yang ketiga, sistem konsultatif. Pada sistem ini, pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah-perintah setelah hal-hal itu didiskusikan dahulu dengan bawahan. Bawahan dapat membuat keputusan-keputusan mereka sendiri tentang cara pelaksanaan tugas. Penghargaan lebih digunakan untuk memotivasi bawahan daripada ancaman hukuman. Pemimpin mempunyai kekuasaan terhadap bawahan yang cukup besar. Pemimpin menggunakan balasan insentif untuk memotivasi bawahan dan kadang-kadang menggunakan ancaman atau hukuman. Komunikasi dua arah, keputusan spesifik yang dibuat oleh bawahan. Ciri-cirinya komunikasi dua arah. Pimpinan mempunyai kepercayaan pada bawahan. Pembuatan keputusan dan kebijakan yang luas pada tingkat atas. Jadi kalau yang ketiga ini dia lebih mengutamakan bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Masih mending gitulah ya. Karena tujuannya A, kita boleh menggapai tujuan tersebut lewat jalan mana aja. Itu yang lebih enak. Karena apa? Sama-sama tujuannya A. Tapi ingat, nggak boleh dengan cara yang licik. Oke, yang keempat nih, sistem partisipatif. Sistem partisipatif adalah sistem yang paling ideal menurut Likert tentang cara bagaimana organisasi seharusnya berjalan. Tujuan ditetapkan dan keputusan-keputusan kerja dibuat oleh kelompok. Bila dipimpin secara formal, yang membuat keputusan mereka melakukan setelah pertimbangan saran dan pendapat dari para anggota kelompok. Untuk memotivasi bawahan, pemimpin tidak hanya mempergunakan penghargaan-penghargaan ekonomis, tapi juga mencoba memberikan kepada bawahan perasaan yang dibutuhkan dan sangat penting. Pemimpin mempunyai kepercayaan sepenuhnya terhadap bawahan, menggunakan insentif ekonomi untuk memotivasi bawahan, komunikasi dua arah dan menjadikan bawahan sebagai kelompok kerja, teamwork, adanya keterbukaan dan kepercayaan pada bawahan, komunikasi dua arah, top down and bottom up. Jadi kalau yang keempat ini seperti organisasi yang ada di kampus-kampus, kayak misalnya kita mendiskusikan nih, kita pengen ada acara A, gimana nih solusinya, gimana sih baiknya, gimana cara jalannya atau segala macamnya kita diskusikan. Nah itu dia yang dinamakan sistem partisipatif, dan menurut Likert paling oke lah ya, karena bawahan diapresiasi dengan perasaan dan ekonomi. Bawahan juga bisa memberi apa sih yang ada di pikiran dia, apa sih yang seharusnya pemimpin lakukan. Pokoknya yang sistem keempat ini yang paling banyak diterapkan sekarang ya. Tapi nggak tahu kalau sistem pemerintahan, maksudnya di sistem organisasi kampus. Saya nggak mau nyindir siapapun. Semoga bermanfaat, semoga kalian mengerti dengan apa yang saya ucapkan. Saya mohon maaf masih banyak kekurangan, saya mohon maaf masih banyak hal yang mesti dibenahi, pengetahuan yang mesti ditambahi. Semoga kalian yang mendengarkan atau siapapun sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.